Chapter 193. Hierarki, 1. Sebuah kastil yang sunyi berdiri di tebing dekat Laut Mediterania. Itu berdiri di sana selama 100 tahun tanpa menjadi milik siapapun sebelum seorang pria kaya membelinya sebagai rumah liburannya setahun yang lalu. Penampilannya mempertahankan gaya abad pertengahan. Tetapi berbeda dengan eksterior yang mewah, bagian dalamnya benar-benar kosong. Di sebuah ruangan tanpa perabot, sebuah konferensi sedang berlangsung. Petik 2. Ada beberapa perlawanan, tapi kami mencapai tujuan kami. Sekretaris dengan setelan rapi membungkuk. Itu bagus. Sebuah suara rendah yang solid memenuhi ruangan sebagai balasannya. Kamu melakukannya dengan baik. Petik 2. Terima kasih, Ketua. Di bagian terdalam kastil tua itu ada satu takhta. Di sana duduk seorang lelaki tua. Namanya Jochul, juga dikenal sebagai Changdo, pemilik Daehyun yang memiliki pengaruh besar di seluruh Korea Selatan, dan kepala keluarga Chae, dianggap sebagai salah satu keluarga paling bergengsi. Chae Jochul duduk, mengisi kamar kosong dengan hanya tekanan dan kehadirannya. Namun, kami masih tidak dapat mengidentifikasi mereka. Mereka terlalu mirip manusia untuk dianggap jin, tetapi terlalu keras untuk dianggap manusia. Petik 2. Hari ini, laporan sekretaris sangat panjang. Sesuatu yang bukan jin, monster, atau manusia. Sesuatu yang lebih kuat dari jin yang memiliki kecerdasan setara dengan manusia. Chae Jochul mendengarkan dengan mata terpejam dan meraih tongkat di samping tahtanya. Petik 2. Makhluk aneh. Koong. Tongkat Chae Jochul menyentuh lantai. Segera, gelombang kejut berdenyut. Kekuatan sihir di atmosfer bergetar, mengguncang seluruh kastil. Asosiasi ada untuk menangani hal-hal seperti itu. Serahkan saja pada mereka. Petik 2. Dimengerti. Sekretaris itu mengangguk dengan hormat. Ada juga masalah lain yang membutuhkan perhatian ketua. Kali ini, hologram aneh muncul. Melihat ini, wajah Chae Jochul menunjukkan perubahan samar. Light berkedip dari matanya yang tajam dan mengerutkan kening. Teratai hitam. Itu adalah simbol yang sudah diketahui Chae Jochul. Itu melambangkan bahwa anak-anak yang berserakan sejak lama telah melanjutkan kegiatan mereka. Pada saat yang sama, itu melambangkan deru kembalinya hewan peliharaan yang pernah ditinggalkannya. Namun, Chae Jochul tidak merasakan apa-apa. Detak jantungnya lambat seperti biasanya, dan kulit tanpa emosinya sedingin es. Kami sedang dalam proses menghubungi guild dan agen informasi untuk mendapatkan informasi tentang dia. Petik 2. Chae Jochul mengeluarkan tangannya tanpa sepatah kata pun, dan sekretaris meletakkan setumpuk dokumen di tangannya. Halaman pertama adalah pilihan utama kami. Agensi Kebenaran. Chae Jochul telah mendengar nama agen informasi di halaman pertama. Agensi Kebenaran. Motonya cepat dan akurat, dan selama bertahun-tahun, ia diam-diam menjadi raksasa di bidangnya melalui laporannya yang terperinci dan akurat. Tentu saja, karena anggota Valet Banquet umumnya egois, masyarakat umum tidak tahu tentang agensi ini. Kami berencana untuk meminta agensi ini terlebih dahulu dan bahkan mengirimi mereka pesan tentang itu, tetapi mereka baru saja memasuki jeda. Kami percaya mereka sedang mengembangkan bisnis dan jaringan informan mereka. Petik 2. Chae Jochul membuka-buka dokumen satu persatu, lalu membuang tumpukan itu. Petik 2. Jangan pedulikan itu. Memikirkannya sekarang, tidak perlu menyelidiki mereka. Jika mereka memiliki kenangan masa lalu mereka, mereka seharusnya tidak dapat menggigitnya dengan mudah. Lagi pula, bahkan seekor anjing yang ditinggalkan ingat tuannya. Chae Jochul akan mengakhiri konferensi. Ketika rasa ingin tahu yang sepele menimpanya. Petik 2. Bagaimana kabar cucuku? Nayun nona muda baik-baik saja di dalam menara. Dia dikatakan segera masuk peringkat 100 teratas. Petik 2. Cukup, Anda bisa pergi sekarang. Petik 2. Dimengerti. Mendengar kata-kata Chae Jochul, sekretarisnya menghilang seperti asap. Di dalam kastil kosong yang besar, lelaki tua itu perlahan menutup matanya. Tiba-tiba, dia teringat masa lalu ketika dia masih memiliki emosinya. Para pemula yang memperkenalkan diri mereka sebagai Chameleon Troupe dan berani menawarkannya kesepakatan. Anak-anak yang mabuk kekuatan mereka yang tidak stabil dan mencoba meraih lengan bajunya. Sayangnya, ingatan itu terlalu tua untuk diingatnya dengan jelas. Pada saat itu, lampu kecil yang menerangi ruangan itu berkedip. Kegelapan tebal turun di kastil yang luas. Di dalam kegelapan ini, Chae Jochul membuka matanya. Matanya bersinar dengan kekuatan sihir yang sangat dalam. Daun bergoyang tertiup angin. Dari tanah, air panas menggelegak dan melonjak. Sinar matahari yang lembut menyelimuti segalanya. Langkah kaki binatang liar memenuhi gunung yang sunyi. Saya menunggu Kim Suho berbicara di tengah-tengah pemandangan damai yang cocok untuk musik klasik. Petik 2. Kim Ha-jin. Akhirnya, Kim Suho memanggil nama saya. Baru kemudian aku tersenyum dan berbalik. Hei. Petik 2. Apakah itu benar-benar kamu? Kamu bertaruh. Berhentilah melamun dan masuklah. Saya tidak punya banyak waktu lagi. Petik 2. Di atas kepala Kim Suho ada nomor 216. Itu 16 jam lebih dari saya.
Saya kira kita sama-sama sopan terhadap sistem. Kim Suho pasti telah menerima lebih banyak waktu karena keberpihakannya adalah kebenaran. Sedangkan bagi saya bayangkan penyelarasan saya, netral, sangat cocok untuk karakter sampingan seperti saya. Petik 2. Kim Suho menghampiriku tanpa sepatah kata pun. Dia berhenti tepat di depan mata air panas dan dengan canggung menggaruk bagian belakang lehernya. Silahkan masuk. Setelah saya mengatakan itu, Kim Suho akhirnya merentangkan kakinya ke air. Kamu akan memakai pakaianmu. Petik 2. Oh benar. Kim Suho bergerak di hadapanku dan menanggalkan pakaiannya di balik semak-semak. Aku tidak bisa melihatnya, tetapi aku bisa mendengar suara bajunya jatuh ke tanah. Itu, bagaimana saya mengatakannya, sangat tidak menyenangkan. Setelah menempatkan baju besi kulitnya yang tebal dan pakaian lainnya di tanah, Kim Suho memasuki sumber air panas. Kami akhirnya saling berhadapan. Percikan-percikan. Jelas terpesona oleh air yang berkilauan, Kim Suho menyiramkan air beberapa kali dengan tangannya sebelum melemparkan saya pertanyaan. Di mana kita? Lantai 6, sumber air panas damai. Sistem seharusnya sudah mengatakan itu kepada Anda. Petik 2. Memang, tapi. Kim Suho menatapku dengan mata curiga. Apa? Tidak ada. Ngomong-ngomong, senang melihatmu. Petik 2. Kim Suho tiba-tiba mengangkat bagian atas tubuhnya dan mencoba mendekatiku. Saya dengan cepat mengulurkan tangan untuk menghentikannya. Jangan mendekatiku. Mengapa? Hanya karena, saya merasa agak tidak nyaman. Petik 2. Tubuh Kim Suho kemungkinan besar sempurna. Tidak hanya dia memiliki tubuh yang sempurna dengan otot-otot yang seimbang, tetapi simbol kejantanannya juga harus sempurna. Saya sendiri tidak terlalu buruk, tetapi saya masih tidak ingin membandingkan diri saya dengannya. Petik 2. Oke, tentu. Kim Suho duduk kembali. Saya memulai pembicaraan terlebih dahulu. Sudah 3 tahun. Kim Suho tersenyum kecil dan menggelengkan kepalanya. 4 tahun. Sepanjang itu. Ya, sudah lama. Oh, omong-omong, terima kasih untuk baju zirah dan buku panduan. Saya masih menggunakan baju besi yang sama. Petik 2. Itu bagus. Diam diikuti. Itu adalah reuni pertama kami dalam hampir 4 tahun, namun kami tidak banyak bicara satu sama lain. Benar-benar canggung, tapi tidak apa-apa. Saya tidak ada di sini untuk mengobrol sebentar. Ngomong-ngomong, Kim Ha-jin, apakah kamu satu-satunya di sini? Kim Suho bertanya dulu padaku. Dari ekspresi curiga di wajahnya, aku bisa merasakan ada makna tersembunyi di balik pertanyaan itu. Gelombang. Saya segera menyadari apa yang dia maksud. Saat ini, semua orang harus berpikir bahwa Black Lotus yang memasuki lantai 6 terlebih dahulu. Kim Suho pintar dan tahu cara membaca udara, jadi dia pasti merasakan hubungannya. Tidak, ada satu orang lain selain saya. Petik 2. Aku menjawab. Memang benar ada orang lain. Kim Suho membelalakkan matanya pada kata-kataku. Lalu, Kim Ha-jin, kamu melihat. Melihat siapa? Teratai hitam. Cara Kim Suho berbicara tadi agak seperti anak laki-laki. Menikmati menantang lawan yang lebih kuat. Itu adalah salah satu klise bagi seorang protagonis. Petik 2. Aku mengangguk dalam diam. Tampaknya gagasan bahwa Kim Ha-jin sama dengan Black Lotus tidak ada dalam pikiran Kim Suho. Itu berarti dia sangat mempercayaiku. Tidak perlu bagi saya untuk menghancurkan imannya. Gelombang lalu, Ha-jin, apakah kamu melawan Black Lotus? Mata Kim Suho mulai berbinar tiba-tiba. Yah, aku memang dalam pertempuran konstan melawan diriku karena merokok, tapi... Tidak tunggu, mungkin kamu menang. Lagi pula, Black Lotus tidak ada di sini dan kamu ada. Petik 2. Yah, tidak, saya tidak perlu melawannya. Lantai 6 sangat besar, dan waktu yang diberikan untuk masing-masing pemain berbeda. Aku baru saja melihatnya sekilas. Hanya rambutnya. Petik 2. Kamu bohong. Saya berhasil membuat alasan, tetapi Kim Suho terus menggodaku. Oh, terserahlah. Bagaimanapun, Anda tahu bahwa Anda harus berlatih selama 216 jam di sini, kan? Petik 2. Dalam upaya mengubah topik, saya langsung ke pokok permasalahan. Oh ya, kalau dilihat dari semua penggemar, itu terdengar masuk akal. Dan saya sudah menemukan tiket lantai 7. Petik 2. Kim Suho mengambil tiket dari inventarisnya. Tapi kamu tahu apa yang mereka katakan, tidak pernah buru-buru menghabiskan apa yang kamu dapatkan dengan mudah. Petik 2. Persis. Tapi itu masih belum cukup. Kim Suho harus menjadi lebih kuat daripada kisah aslinya. Hari ini, saya bahkan rela mengorbankan diri. Apapun yang baik baginya juga baik bagi saya. Saya tidak punya banyak waktu lagi, jadi saya akan cepat. Dengarkan baik-baik. Petik 2. Pertama, sumber air panas damai. Jika Anda bermeditasi di sini, statistik Anda akan meningkat sangat cepat. Jadi habiskan setidaknya 3-4 jam di sini setiap hari untuk melakukan latihan pernapasan. Petik 2. Kim Suho tahu latihan pernapasan yang efektif. Itu adalah teknik unik yang dia pelajari di dunia lain.
Selama tinggal di sini, ia harus dapat dengan mudah meningkatkan semua statistiknya dengan 3 poin. Juga, di sebelah kanan tempat ini, kamu akan menemukan hutan bambu yang terlihat seperti terbuat dari permata. Selanjutnya, hutan permata. Kemudian Dark King Mountain Range. Saya mengajarinya semua tempat yang bisa dia gunakan untuk pelatihan. Ini seharusnya menyelamatkannya 12 jam yang seharusnya dia habiskan untuk mencari informasi. Petik 2. Kamu mengerti. Ya, saya mencatat melalui sistem. Petik 2. Baik, dan di sini. Saya hanya memiliki 3 menit lagi. Tidak ada cukup waktu bagi saya untuk menjelaskan hal lain. Terakhir, saya mengeluarkan stigma kristal. Total ada 8 kristal. Saya mengekstraksi 2 kristal setiap hari dan menyimpan 8 hanya untuk Kim Suho. Apa itu? Batu permata. Petik 2. Mereka adalah obat yang sangat baik yang mempercepat pertumbuhan Anda. Minumlah 1 setiap hari. Petik 2. LV, 4 origin mana kristal, bonus pertumbuhan. LV, 4 bonus peningkatan stat. Biarkan konsumsi, Anda menerima kenaikan pertumbuhan 7,777% selama 24 jam hanya berlaku pada 6F. Petik 2. Tiba-tiba, ekspresi Kim Suho menjadi agak aneh. Bahkan pipinya tampak kemerahan, mungkin karena sumber air panas. Kenapa kamu menatapku seperti itu? Oh, hanya saja, saya benar-benar bersyukur, tetapi mengapa Anda melakukan semua ini untuk saya? Tahukah Anda bahwa saya datang ke sini? Kenapa penjelasan Anda begitu rincin? Saya pindah. Petik 2. Petik 2. Pertanyaan yang adil. Tetapi karena waktu saya hampir habis, saya tidak punya waktu untuk menjawabnya. Petik 2. Jangan khawatir tentang itu. Mulailah pelatihan. Petik 2. Sekali lagi, yang saya inginkan adalah agar menara dan kenyataan ini tidak saling menyimpang. Dengan kata lain, saya ingin menara ini hidup berdampingan dengan dunia luar. Untuk mewujudkan keinginan saya membutuhkan bantuan Kim Suho. Itu sebabnya saya membantunya. Bagaimanapun, saya melakukan semua yang saya bisa. Sisanya terserah Kim Suho. Senang melihatmu. Saat saya selesai berbicara, sistem Windows muncul. Pukul 0. Waktu telah habis. Kembali ke lantai 5. Kamu tidak bisa lagi memasuki lantai 6. Hei tunggu. Kim Suho berusaha mengatakan sesuatu, tetapi penglihatanku berubah sebelum aku bisa mendengarnya. Kehangatan mata air panas menghilang dalam sekejap, dan aku merasakan tanah yang dingin di bawah kakiku. Angin dingin bertiup melewati saya dan seluruh tubuh saya bergetar. 5F, alam setan terwujud. Saya kembali ke lantai 5. Sangat dingin. Saya mengambil perlengkapan saya dari inventaris dan mengenakannya kembali. Kemudian saya mencoba menggunakan tiket ke lantai 7 segera. Namun, ledakan. Tiba-tiba, saya mendengar ledakan keras dari kejauhan. Wah, apa itu tadi? Suara itu terlalu besar untuk diabaikan. Saya mengintai daerah itu dengan mata 1000 mil. Itu cukup jauh, tetapi semuanya jelas bagiku. Oh, terjadi pertengkaran besar. Dan bukan hanya 1 atau 2. Atau 3 atau 4. Sekelompok hampir 20 pemain menciptakan kekacauan nyata. Saya tidak bisa memahami situasinya. Yang saya tahu adalah bahwa semua orang bertarung melawan orang lain di tengah kekacauan. Petik 2. Ini bukan jadwal saya, tetapi saya tidak bisa mengabaikannya begitu saja. Saya mendekat dengan cepat. Menyaksikan orang lain bertarung memang menyenangkan, tapi aku juga mengenali banyak wajah yang dikenalnya. Saya mengendarai supercar kurcaci dan tiba di lokasi pertarungan segera. Saya tidak ingin terjebak dalam pertarungan, jadi saya naik ke puncak gunung terdekat dan mengamati medan perang di bawah ini. Pemain lain juga menyaksikan pertarungan dari kejauhan. Wow! Pemain yang paling terkenal adalah tanpa ragu Chok Jung-yong. Sederhananya, dia adalah dewa perang, monster yang diselimuti peralatan tingkat tinggi yang telah saya berikan kepadanya. Harga yang harus dibayar orang untuk mengacaukan monster bernama Chok Jung-yong itu terlalu besar. Koang! Ledakan. Hanya dengan satu pukulan, bumi pecah dan ledakan besar meledak ke udara. Kebanyakan pemain bahkan tidak bisa bermimpi mendekati Chok Jung-yong, dan bahkan Aileen berjuang untuk menghentikannya dengan pidato rohnya. Hajing. Saya benar-benar asyik dalam pertarungan Aileen dan Chok Jung-yong ketika seseorang meraih lengan saya. Aku melirik ke belakang, tetapi tidak ada orang di sana. Hantu. Aku merinding ketika sebuah suara datang dari bawah. Di sini. Saya menurunkan pandangan saya dan menemukan seorang gadis kecil. Kaukasia, mungkin 6 atau 7 tahun. Kulitnya putih, dan dia memiliki rambut pirang yang indah. Kamu siapa? Gadis itu menyeringai miring, sepertinya tidak cocok untuk usianya. Ini aku Jain gelombang. Jain mengungkapkan seluruh cerita. Rupanya, pertengkaran pecah antara 3 anggota Chameleon Troupe dan kelompok yang terdiri dari Aileen, Jin Seyeon, Yi Yongha, dan Shin Jonghak. Semua karena prasasti kristal yang ditemukan Chameleon Troupe adalah yang istimewa. Jadi itu tidak berfungsi sebagai pos pemeriksaan, tetapi memberikan pencarian sebagai gantinya. Petik 2.
Prasasti kristal pemberi pencarian. Hadiah dari pencarian cukup baik, jadi sering terjadi perkelahian karena prasasti kristal pemberian quest di lantai 5. Kes gelombang. Gelombang itu memberi kita kes. Petik 2. Jain, yang menyamar sebagai seorang anak, menjawab. Tentang apa itu? Melindungi prasasti kristal selama 3 jam. Hadiahnya adalah buku keterampilan khusus yang disebut, March Rahasia. Petik 2. Gelombang. Yah, itu bisa dimengerti. Secret March adalah keterampilan yang bagus. Saya akan bertarung jika saya berada di posisi mereka juga. Bagaimanapun, pertarungan agresif antara Chameleon Troupe dan pihak Island atas pencarian itu menarik perhatian banyak pemain. Tentu saja, sebagian besar pemain tidak akan berani melakukan intervensi, tetapi beberapa jin, dibutakan oleh hadiah, tidak menjauh. Evil Society, Kim Hakpyo, hamba setan Kim Oh Sung, dan jin-jin terkenal lainnya beserta para pengikutnya telah dengan berani terjun ke dalam pertarungan. Petik 2. Bagaimana denganmu, Jain? Aku gelombang berlari menunggu gelombang, aku tidak ingin bertarung gelombang. Cara Jain muda berbicara cukup menghibur. Cara bicaranya sama, tetapi pengucapannya lucu dan suaranya bernada tinggi. Petik 2. Ngomong-ngomong, apakah itu yang kamu terlihat seperti anak kecil? Iya. Apakah seorang anak lebih menonjol? Itu benar, tetapi orang-orang ragu sebelum menyerang saya di negara ini gelombang dan ketika mereka melakukannya, itu adalah akhir bagi mereka gelombang karena aku akan membunuh mereka terlebih dahulu gelombang. Kata-kata kasar seperti itu tidak sesuai dengan penampilannya yang imut. Ngomong-ngomong, aku membentuk busur dengan aether. Busur hitam, desainnya cukup halus. Orang-orang bahkan mungkin salah mengartikannya sebagai artefak kelas atas. Dan alasan saya mengambil busur ini, tentu saja, untuk berpartisipasi dalam pertarungan di bawah ini. Saya nok 5 panah di haluan dan menarik tali busur. Kamu akan menembak mereka. Iya, hanya jin. Petik 2. Hajini benar-benar membenci jin gelombang selalu berusaha membunuh mereka gelombang. Aku tersenyum kecil. Meskipun saya belum mengantisipasi situasi seperti ini, itu adalah kesempatan yang baik. Jin yang saya ingin singkirkan semuanya berkumpul di satu tempat. Saya hanya membiarkan mereka karena membunuh mereka satu persatu akan membuang-buang waktu. Jain, kamu keluar dari sini dulu. Saya menanamkan 2 garis kekuatan sihir stigma ke busur dan panah. Uang busur beresonansi dengan kekuatan sihir saya dan bersinar merah gelap. Saya berencana untuk memotret dari berbagai sudut. Kelima panah itu akan membunuh tepat 10 jin. Yah, mungkin bukan Kim Hakpyo dan Kim Oh Sung. Mereka tahu bagaimana menerima pukulan. Tapi, jika kamu menembak dari sini, tidakkah kamu akan menonjol? Tidak apa-apa jika aku melarikan diri sesudahnya. Bagaimana? Aku tersenyum. Anda akan melihat. Saya hanya perlu menggunakan tiket lantai 7 di saku saya tepat setelah menembakkan panah. Baik, lalu aku akan pergi gelombang. Jain menghilang dengan langkah cepat. Saya menunggu dia cukup jauh, dan kemudian melepaskan tali busur. Cuak. Masing-masing dari 5 panah, terbungkus dalam kekuatan sihir stigma, membentang ke arah yang berbeda menuju target. Itu terjadi dalam waktu kurang dari 1 detik. Panah menari di tengah medan pertempuran. Tidak ada suara, tidak ada jeritan. Para korban jatuh ke tanah tanpa mengetahui apa yang terjadi. Kuek. Panah kembali kepada saya setelah menyelesaikan tugas mereka. Saat saya mengambil panah, saya merobek tiket menjadi 2. Sebelum orang lain menemukan saya, seluruh tubuh saya bergetar hebat. Memasuki lantai 7. Dan, jendela sistem muncul. Selamat datang di lantai 7, Game Center.